Idolser, balik lagi bersama saya Ica di podcast Cakep di Balkon, cakap-cakap di balik mikrofon dari Studio Kominfostan Kabupaten Deli Serdang. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol santai tapi penting banget tentang bagaimana ruang digital menjadi medan utama dalam menjaga demokrasi kita. Di zaman sekarang, informasi bisa menyebar dalam hitungan detik, termasuk hoax yang kadang bikin bingung dan bisa menyesatkan. Nah, untuk bahas ini lebih dalam, kita sudah kedatangan dua narasumber yang pastinya sudah tidak asing lagi. Ada Bapak Anwar Sadat Siregar, PLT Kepala Dinas Kominfosat Kabupaten Deli Serdang. Halo Bapak, gimana Pak? Sehat? Sehat selalu. Alhamdulillah. Dan ada juga Bapak Ziaul Haq Siregar, Komisioner KPU Kabupaten Deli Serdang, Divisi Hukum dan Pengawasan. Halo Pak, selamat datang di podcast kita. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak? Di lingkungan rumah aman? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kali ini kita podcastnya sama duo Siregar ya. Oke, ini mungkin pertanyaan pertama nih untuk Pak Kadis nih ya, Pak. Nah, biar makin kebayang sih Pak untuk konteks pertanyaan kita selanjutnya ya Pak ya. Nah, kita mulai dari hal-hal yang paling dasar dulu nih. Jadi gini Pak, di era digital sekarang, mengapa sinergi antara Kominfostan dan KPU itu jadi sangat menentukan keberhasilan informasi pemilu sampai ke masyarakat? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kerjasama KPU dengan Dinas Kominfostan. Penting sekali memang untuk sama-sama mensukseskan agenda nasional yaitu pemilu pada masa itu di tahun 2024 ya. Pemilu adalah agenda nasional dan kita harus sama-sama mensukseskan, termasuk pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Diskominfo salah satu perangkat daerah yang memiliki tupoksi dalam diseminasi kebijakan dan juga program-program pemerintah, memiliki tanggung jawab utama untuk bisa memberikan informasi kepada publik tentang agenda pemilu. Jangan sampai masyarakat salah mengartikan informasi-informasi, karena di era disrupsi ini banyak sekali informasi itu yang masuk sehingga sulit membedakan, memilah mana informasi benar dan yang tidak benar. Makanya Diskominfo dengan berbagai kanal yang ada, yaitu kanal di media dua ruang, kita punya baliho dan juga billboard. Kita punya media digital, yaitu ada YouTube, kemudian media sosial, dan kita juga punya radio untuk media dalam sosialisasi. Nah, bagi kita pada saat itu untuk mendukung kesuksesan pemilu, dalam hal ini mendukung kinerja KPU Deli Serdang, kita memberikan semua media yang ada di Diskominfo, dikarenakan pertama jangkauan kita bisa dikatakan untuk mencapai 2.048.000 masyarakat Deli Serdang itu bisa dijangkau dengan berbagai media tersebut, sehingga kita mendukung kinerja KPU untuk mensukseskan itu. Yang kedua, publik memiliki kepercayaan tinggi juga terhadap media Kominfo karena media pemerintah kabupaten. Dan yang ketiga, informasi yang kita sampaikan melalui media-media Pemkab ini adalah informasi yang sudah diuji kredibilitasnya dan keakuratannya, sehingga dengan menggunakan media-media Pemkab ini itu sudah teruji dan kepercayaan publik itu akan lebih tinggi. Sekarang kita beralih ke KPU nih. Kalau tadi dari sisi Kominfo, sekarang kita geser nih Pak. Karena sudut pandang pasti kan beda ya Pak. Nah, apa sih tantangan terbesar KPU dalam menyebarkan informasi tahapan pemilu, dan seberapa besar peran digital buat membantu mengatasi tantangan itu? Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat sore ya kepada kita semua. Untuk kami berterima kasih juga kepada Kominfo ya, yang mana pada kegiatan hari ini bisa kita selenggarakan dengan baik ya. Nah, yang pertama berapa besar ya peran digital ya atau tantangan sebenarnya di penyelenggaraan KPU. Yang pertama memang yang menjadi tantangan tentu di kami ya, khususnya penyelenggara di KPU ini infrastruktur ya, terkait dengan digital ini. Yang mana memang untuk penyebaran ini kan sama-sama kita ketahui di Kabupaten Deli Serdang ini masih ada daerah-daerah yang memang apa ya, katakanlah ya,
daerah terpencil misalnya seperti jauh dijangkau juga ya Pak? iya, jauh dijangkau, kemungkinan ya jaringan juga masih agak sulit di sana. Itu yang menjadi kendala satu di infrastruktur. Kemudian ya yang pasti mungkin di anggaran juga itu salah satu menjadi kendala, sehingga memang untuk penyebaran informasi itu kita mempunyai keterbatasan. Misalnya seperti kegiatan yang kita lakukan hari ini kan di kami khususnya di KPU kan tidak mempunyai anggaran untuk misalnya mempunyai ruang seperti ini untuk podcast harus bekerjasama dengan Terbantu ya Pak? Iya, Ada di sini ya. Kemudian seberapa besar manfaatnya? Sangat besar sebenarnya untuk digitalisasi untuk penyebaran informasi sangat besar. Yang mana seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kan misalnya nih KPU itu keterbatasan anggaran untuk penyebaran informasi itu secara langsung misalnya ya. Karena yang kita alami selama ini, contoh misalnya sosialisasi hanya beberapa titik yang mempunyai anggaran. Sementara sama-sama kita ketahui Deli Serdang ini kan cukup luas, ya, benar. di 22 kecamatan, di 394 desa dan kelurahan. Tentu memang saya kebetulan sudah 2 periode lah ya calon di KPU. Itu salah satu tantangan sih sebenarnya untuk sosialisasi sampai ke daerah-daerah itu, terkendala di anggaran. Nah, dengan digitalisasi ini sebenarnya kita sangat terbantu. Alhamdulillah ya Pak. Jadi nggak apa-apa lah nggak punya anggaran, yang penting masih ada podcast ya Pak. Masih bisa bekerja sama. Iya. Nah, kalau untuk strategi nih Pak Kadis, strategi apa sih yang udah disiapkan Kominfo, atau program unggulan apa nih yang udah atau akan dijalankan Kominfo untuk meningkatkan literasi digital masyarakat supaya pemilihan bisa mengenali dan menolak hoax? Ya, kita mengacu kepada prinsipnya program Pak Bupati di Serdang, yaitu Dr. Asriuddin Tabunan dan Pak Wakil Bupati Nomor Suwondo, bahwa program pembangunan ini harus dikerjakan secara cepat, transparan dan mudah. Jadi bagaimana kita bisa memberitahukan secara cepat, transparan dan mudah, yaitu salah satunya dengan strategi melaksanakan literasi digital. Nah, peningkatan literasi digital ini akan kita lakukan terus sampai ke sekolah-sekolah, mulai dari sekolah menengah, kemudian kepada kelompok-kelompok informasi masyarakat, dan juga melalui media-media yang kita miliki. Salah satu program yang sudah kita lakukan kemarin itu adalah kita melakukan diskusi sosialisasi bersama kelompok-kelompok masyarakat di kecamatan. Itu sudah kita lakukan di 22 kecamatan bekerja sama dengan Dinas PMD. Kemudian kita juga bekerja sama dengan sekolah menengah untuk memberikan literasi digital, dan selain itu kita juga memberikan penyuluhan melalui media. Jadi literasi digital itu bisa dilakukan secara online dan juga secara offline, ketemu dengan objek yang akan kita berikan literasinya. Oke Pak, kalau itu tadi soal ini ya, strategi-strategi yang udah tersusun ya Pak ya. Nah tadi kalau soal program sudah, sekarang kita masuk ke hal yang sering bikin heboh nih Pak. Kayak klarifikasi hoax, gimana sih mekanisme Kominfostan dalam melakukan klarifikasi isu hoax, terutama yang menyangkut pemilu atau isu daerah, dan koordinasinya dengan KPU itu seperti apa Pak? Iya, memang kembali saya bilang di era distribusi informasi ini kita sangat kewalahan menghadapi hoax ini di media. Bahkan Pemkab sendiri dalam 1 tahun ini saja sudah terkena 2 isu ya, seperti satu mengenai rumah reot Bu Guru yang kemarin sempat viral, kemudian yang kedua mengenai bidan yang dilakukan pungutan liar di salah satu dinas. Ternyata informasi itu tidak benar semua, tapi begitu cepatnya mengalir kepada masyarakat. Artinya tingkat intelektual masyarakat dalam menerima, memilih dan memilah informasi itu masih kurang. Mereka dengan cepat aja langsung di-share, langsung di-forward dan juga di-posting, padahal kebenaran informasi itu belum teruji. Nah, ini penting sekali agar
kerjasama seluruh perangkat daerah dan juga lembaga-lembaga pemerintah, baik itu yang di vertikal maupun di Pemkab dan Pemprovsu, agar meningkatkan terus mengenai literasi digital ini. Kita tidak ingin keutuhan negara kita dan keamanan negara kita ini bisa rusak hanya karena adanya hoax-hoax ini yang begitu cepat di media-media digital ini. Mudah-mudahan ke depan pemerintah kecamatan, pemerintah desa akan kita bangun kerjasamanya. Dalam hal ini kemarin kita sudah melakukan beberapa pelatihan dalam pengelolaan media sosial dan juga website untuk bisa mengkonter informasi itu. Minimal kita ada 3 tahapan yang kita lakukan. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengenal cepat setiap informasi yang ada di media. Yang kedua, melakukan verifikasi, baik itu verifikasi secara internal maupun eksternal untuk menguji kebenaran berita tersebut. Kemudian melakukan diseminasi dan sosialisasi terhadap informasi-informasi yang telah kita uji tersebut. Bahkan ini kita sudah membuat kanal, salah satu kanal mengenai berita tentang menguji kebenaran berita-berita terkait Deli Serdang. Itu akan kita posting nanti di media Pemkab kita untuk setiap berita-berita viral itu bisa kita counter di media Pemkab. Cuman kan kalau masyarakat ini Pak paling seneng gitu sama hal-hal negatif gitu ya kan, padahal udah tahu nih informasinya nggak jelas, cuman padahal ada yang mau naik panggung, nyari viewers, pasti kan gitu ya kan Pak? Karena begitu tersentuh emosi orang langsung iya, ditambah lagi komenan-komenan yang bikin panas gitu. Nah, kita sekarang balik ke KPU nih ya Pak. Kan banyak banget nih Pak info teknis seperti DPT, TPS, sampai jadwal yang harus disampaikan dengan cara yang tetap menarik nih Pak. Nah Pak, gimana sih KPU mengemas informasi prosedural itu supaya tetap relevan bagi pemilih muda di platform digital? Baik, barangkali yang pertama adalah mungkin komunikasi ya, komunikasi kreatif misalnya seperti ya digital ini ya, kita akan melakukan itu misalnya melalui yang pertama medianya KPU seperti IG, website ya, mungkin kemarin itu kita belum melakukan melalui TikTok ya, TikTok misalnya YouTube ya. Sekarang ini kan kalau di masyarakat ini kan seperti yang disampaikan Pak Galis tadi, konten-konten yang apa itu cuma kan ini juga bisa disalahgunakan orang misalnya. Sering itu Pak. Ya. Jadi sebenarnya itu kalau mengenai dari era digitalnya, kemudian mungkin kali kita harus kalau untuk sasarannya misalnya tadi ke penipuan lah itu ya, kita harus melakukan pendekatan ataupun kerjasama dengan kelompok-kelompok muda gitu ya, misalnya seperti kayak komunitas gitu ya Pak. Seperti komunitas ya, barangkali ini yang perlu harus dilakukan oleh penyelenggara KPU. Kemudian kalau mengenai DPT misalnya ya, TPS, nah ini memang selama ini juga sudah ada kita umumkan, tapi itu hanya misalnya TPS itu ditempel di kantor desa-desa tersebut yang bisa diakses oleh masyarakat. Cuma terkadang kan masyarakat kita ini juga kalau boleh kita katakan maafnya apatis ya. Apatis. Kalau tidak ada kepentingannya misalnya di desa itu ada pun kita tempelkan di situ kan mereka juga tidak mau tahu gitu atau membaca begitu ya. Mau instan aja ya kan Pak. Iya. Jadi memang selama ini itu yang masih kita lakukan. Ya kembali lagi ke keterbatasan anggaran tersebut. Nah, mengenai pengumuman seperti DPT, kemudian juga TPS, kapan tahapan pelaksanaan akan dilakukan, itu hanya beberapa spanduk misalnya di desa hanya satu spanduk. Sementara kan kalau kita ketahui beberapa desa yang besar ataupun kelurahan disarankan ya cukup hanya satu. Iya. Lagi-lagi kembali ke anggaran. Iya, lalu ke anggaran ya kan, kuncinya di anggaran ya kan Pak. Iya. Itu dia. Tapi memang selama ini kita ya sudah melaksanakan itu semaksimal mungkin. Kalau kita ngomongin soal info pemilu nih Pak, masyarakat kadang ketemu yang aneh-aneh nih Pak, terutama di medsos. Kalau ada pemilihan yang namun informasi yang meragukan atau terkesan palsu, apa langkah yang KPU harapkan supaya hoax itu nggak makin menyebar gitu? Yang pertama tentu kita
mengharapkan kepada yang penerima informasi tersebut mengkonfirmasilah ke KPU selaku sumber utama, misalnya terkait pemilu ya tahapan. Nah, bisa mengkonfirmasilah misalnya lewat website ya ataupun lewat IG-nya KPU, atau bisa saja langsung ke KPU untuk memastikan informasi tersebut apakah benar sesuai dengan yang didapatkan misalnya di media sosial tersebut. Mungkin itu harapan. Nah, tadi kita sudah ini ya Pak ngebahas langkahnya. Sekarang kita lihat nih hasilnya dari kerjasama penyebaran informasi antara KPU dan Kominfostan sejauh ini. Apa sih dampaknya terhadap tingkat pengetahuan dan kesiapan pemilihan di Deli Serdang? Mungkin dari Pak Kadis dulu nih. Ya, kita melihat bahwa indeks kerukunan umat beragama kita dan keamanan itu di survei mencapai angka 90%. Artinya keberhasilan pemilu kemarin itu adalah keberhasilan kita semua dalam menjaga kerukunan itu, dibuktikan dengan adanya indeks tersebut. Ini artinya kerjasama dari seluruh pihak termasuk KPU dan Pemkab Deli Serdang ikut mendukung menciptakan kerukunan itu. Nah, mari melalui ini tentunya mari kita sama-sama menjaga ruang digital kita yang sehat, agar ruang digital ini kita manfaatkan untuk informasi-informasi yang bermanfaat pada masyarakat. Makanya sangat penting sekali kita pengguna internet ini, terutama Gen Z dan Gen Alpha ini, agar lebih bijak dalam menerima semua informasi-informasi yang ada di ruang digital. Jangan cepat percaya, harus bisa menyaring dan men-sharingnya gitu. Sebelum disaring dulu kebenaran informasi itu. Karena kita Diskominfo ini kan memang fungsinya hanya memfasilitasi agar informasi-informasi yang bersifat disinformasi, fitnah, kebencian ini semakin diminimalisir di ruang digital. Ini yang sangat merugikan nantinya bagi masyarakat kalau informasi yang sifatnya DFK tadi, disinformasi, kemudian fitnah dan kebencian ini terlalu merajalela di ruang digital kita. Maka Diskominfo akan mengajak semua pihak termasuk KPU, kelompok-kelompok informasi masyarakat dan elemen-elemen lainnya agar sama-sama kita menjaga ruang digital kita ini tetap ruang digital yang sehat dan bersih ya Pak. Dan bersih. Iya. Kadang-kadang netizen ini nggak tahu info apa-apa, tiba-tiba sharing aja. Oke, mungkin ke Pak Jia nih, pandangan Pak Jia selaku mewakili KPU nih Pak. Nah, gimana pandangan Bapak? Dampaknya dampak dari penggunaan digitalisasi ini kepada KPU sudah sangat berdampak ya. Yang pertama, kita lihat bahwa di pemilu maupun pilkada kemarin ya seperti kalau kita lihat masyarakat ini pemilih khususnya ya lebih memahami sih sebenarnya seperti apa proses pemilu dan pilkada itu. Kemudian kita lihat kan bahwa khususnya di KPU tidak ada masyarakat itu yang melakukan protes misalnya ataupun berita-berita hoax terkait KPU, karena kan kita sudah melakukan digitalisasi ini, kemudian seperti di Kominfo ya kita sudah melakukan menyampaikan informasi baik di radio kemarin ya, di DSP juga, kemudian di podcast barangkali kemarin itu. Nah, mungkin itu sangat berdampak sih kepada KPU. Oke Pak, nah dan sebelum kita tutup nih ya Pak obrolan kita hari ini, kita mau dengar komitmen dari dua pihak nih ya, dua pihak sekaligus. Apa sih satu komitmen yang ingin ditegaskan kepada masyarakat agar ruang digital tetap bersih, sehat, dan berintegritas menjelang pemilu? Mungkin dari Pak Kadis dulu. Baik, ya komitmen Pemkab Deli Serdang adalah untuk tetap menjadi fasilitator dalam menyampaikan informasi yang akurat, benar, dan bermanfaat dengan berbagai media dan dari berbagai program. Salah satunya nanti kita akan melakukan literasi digital, kemudian kita juga akan membangun media-media di setiap pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan yang bisa menyampaikan informasi yang akurat dan benar. Oke, ini semoga dipahami sama netizen ya Pak ya. Ya. Oke, Pak Zia, gimana nih? Kalau kita dari KPU berkomitmen ya kita kepada masyarakat itu sebenarnya untuk bermedia sosial ini khususnya harus bijaksana lah ya. Menggunakan media sosial ya Pak ya? Iya, karena memang
kalau kita tidak bijaksana tentu akan berdampak pada diri kita. Iya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Karis tadi, sebelum di-share harus disaring. Jika memang masyarakat kita ini ada keraguan-keraguan misalnya terhadap informasi tersebut, kita berharap masyarakat ini langsung mengkonfirmasi kepada sumber lembaga tersebut. Misalnya kalaupun informasi itu misalnya dari KPU, ya harus dikonfirmasilah ke lembaga KPU. Misalnya kalaupun informasi terkait PMK misalnya kan ada di Kominfo. Saya kira itu tetap bijaksana lah masyarakat. Mungkin ini satu lagi nih yang terakhir nih Pak, closing statement apa nih Pak? Terima kasih. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini melalui Dinas Kominfo sangat menghimbau bagi masyarakat pengguna internet agar menerima informasi itu lebih dipentingkan keakuratannya. Disaring dulu semua informasi-informasi itu, dicari kebenarannya, diverifikasi, dan perlu diuji kepada lembaga-lembaga yang memang memiliki informasi yang benar tersebut. Misalnya terkait dengan pemilu, maka diujinya itu adalah dicek ke KPU. Kalau terkait mengenai program dan juga pengaduan kepada Pemkab Deli Serdang, diuji ke Diskominfo gitu. Jangan cepat langsung dipercaya dan diposting dan share. Akhirnya ini akan menyebabkan kerugian bagi kita semua gitu. Mari kita menciptakan ruang digital kita, ini adalah ruang digital yang sehat dan bersih. Karena ada anak-anak kita, ada adik-adik kita yang ikut mendapatkan dampak dari disinformasi, informasi yang tidak benar kita sampaikan, ataupun informasi yang fitnah sifatnya yang bisa membuat kerukunan kita ini menjadi rusak. Mari kita jaga ruang digital sehat kita dengan sama-sama mensaring sebelum di-sharing. Oke, itu ya netizen. Diingat, hati-hati kalau mau komen, kalau mau apa harus cari tahu dulu kebenarannya dari mana. Nah, kalau untuk Pak Zia nih, closing statement-nya apa nih Pak? Closing statement-nya ya kita berharap kepada seluruh masyarakat Deli Serdang khususnya ya, umumnya untuk masyarakat Indonesia lebih bijak untuk menggunakan media sosial, karena memang sama-sama kita lihat bahwa banyak juga masyarakat ini yang memanfaatkan informasi-informasi yang tidak benar. Itu kayaknya reviewers tadi ya Pak? Iya, sehingga seperti yang saya katakan tadi bahwa harus dipahami oleh masyarakat ini, ataupun ada kesadaran bahwa ketika kita menyampaikan informasi yang tidak benar itu ataupun yang sifatnya hoax itu akan berdampak pada hukum misalnya ya. Nah, ya kita berharap masyarakat ini harus mempunyai kesadaran diri ataupun pembelajaran. Iya. Pembelajaran agar menggunakan media sosial ini lebih bijaksana dan baik, sehingga tidak terjerat dalam informasi palsu. Nah, dan nggak gampang kemakan hoax ya Pak? Iya, sehingga informasi yang disampaikan itu memang betul-betul benar. Iya. Oke. Terima kasih nih Pak sebelumnya udah datang ke podcast kita, udah ngasih info-info yang banyak tentang pemilu, tentang digital gitu ya Pak ya. Kita tunggu lagi nih Pak kedatangan podcast selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya ya Pak ya. Oke, mari kita dukung terus program kerja dan visi misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang, dan mari kita menjadi warga yang taat pajak agar pembangunan di Deli Serdang lebih maju lagi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Pemkab Deli Serdang. Saya Ica mewakili Pak Anwar dan Pak Zia dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.